rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini. Assalamualaikum. Namo Buddhaya. Ya, hari ini pada sore hari ini klien kami Mbak Ayu Aulia ingin melakukan konferensi pers dan meluruskan semua pemberitaan miring, dan ini adalah hasil investigasi dan ini adalah statement terakhir dari Mbak Ayu kepada teman-teman media atas seluruh masalah yang lagi ramai pada hari ini. Mungkin langsung saja saya sampaikan ke Mbak Ayu. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu atas nama budaya. Pokoknya di sini aku tidak bisa berkata apa-apa selain terima kasih media sudah mengejar-ngejar saya, ya. Karena sebenarnya apalah saya tanpa kalian, ya. Pertama, di sini saya ingin meluruskan beberapa hal karena saya pikir kemarin press conference-nya LM itu adalah tentang masalah beliau dengan RK. Tapi ternyata ini membawa nama saya kembali, itu ya. Jadi ketika saya dibawa-bawa, apakah itu wajar? Gitu aja sih. Jadi di sini saya ingin meluruskan seluruh-seluruhnya karena saya sudah mempunyai investigasi di mana 1 minggu belakangan ini saya jujur capek menguras tenaga, tapi memang membuahkan hasil. Itu aja, karena saya yakin kebenaran akan terungkap. Itu sih ya. Dan intermezzo untuk para media, jangan salfok sama hidung aku ya. Karena apa? Karena waktu ditanya itu lupa ya. Jadi pas gue operasi itu dokternya kayaknya salah naruh gitu, jadi miring dong. Gitu. Jadi kalau misalnya banyak netizen di sini yang ngomong, kenapa sih kok selalu dongak? Iya, karena saya nggak pede dengan hidung saya gitu. Jadi saya harus kembali lagi ke Thailand gitu. Jadi ya ini adalah intermezzo aja ya, biar kalian nggak terlalu tegang ya. Itu aja sih. Di sini saya saya tegaskan. Saya tidak mengatasnamakan siapapun. Di sini saya adalah Ayu Adianti Aulia, independen bersama kuasa hukum saya yang satu lagi belum datang. Tapi di sini saya tegas bahwasannya saya akan menepis apapun yang LM berikan kepada saya, bola kemarin, ya, bola liar yang sudah menjadi banyak pertanyaan buat media juga tentunya netizen ya. Jadi saya akan nyatakan dengan gamblang, yang tentunya bukan cuma dengan omong-omong saja, pasti dengan bukti yang saya punya gitu. Jadi lain kali untuk yang terhormat LM, saya rasa apa mau orangnya rasa hormat, tolong bisa diikuti respon seperti ini. Terima kasih. Oke, ini akan aku tampilkan beberapa bukti yang dimana kronologi cerita pertama kali katanya beliau berpikir saya memperkenalkan Eka, tapi itu adalah pertemuan saya dengan LM terjadi pada tanggal 23 Mei 2021 sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Ya, di daerah Kemang. Oke. Di sini juga ada percakapan bahwasannya Lisa LM ya, itu yang melakukan komunikasi dengan Bapak RK di 29 Mei 2021. Di situ dia blur, kenapa? Karena dia bilang itu adalah Ayu Aulia. Itu sudah pasti. Kalau tidak di unsend ya. Makanya lain kali pakai bukti. Ya, itu. Lalu lanjut. Oke. Memiliki video sure yang sudah beredar kemana-mana, kalian harusnya bisa memahami.
Ya, itu saja karena yang saya tahu ini video saya mendapatkan dari salah satu netizen dan juga beberapa kerabat yang ternyata ini bisa diunggah di internet lalu berbayar dan diposting secara sadar dan sengaja. Nah, saya pikir ini bukan untuk pertontonan orang-orang dan ini bukan contoh yang baik untuk seorang influencer ataupun apapun itu ya. Jadi alangkah baiknya kalian bisa menerima ini menerima apa namanya pesan saya ini dengan amat sangat cukup objektif itu saja. Oke, lanjut. Oke, di tanggal 29 Agustus 2021, Mbak LM ini mencet telegram kepada Bapak RK. Dia bilang sudah 4 bulan. Artinya hamilnya adalah April. Sementara beliau bilang bertemunya itu bulan Juni. Artinya beliau diduga berbohong pada saat bulan bertemu. Itu ya. Nah, ini sudah kita cek minggu pertama, Juni, Juli, dan lain-lain, dan lain-lain. Oke, pengakuan Mbak LM sendiri adalah 36 weeks, yang dimana kalau saya searching orang awam itu adalah tidak prematur, dan 3,6 kilogram itu bukan bayi prematur. Dan saya punya bukti bahwasanya beliau menggendong bayinya dan tanpa inkubator. Ya, harusnya di sini bisa dicerna dengan lebih teliti. Itu. Oke, lanjut. Beberapa waktu setelah pernyataan LM terkait bahwa RK memiliki anak dari hubungan dengan dirinya, komentar muncul dalam salah satu postingan akun Instagram yang mempertanyakan atau anak dari seorang yang berkomentar tersebut. Laki-laki tersebut bernama Rosalino, nama asli kita samarkan saja. Ya, ini saya sudah investigasi, ya, karena ini dia sudah ada komentar di satu akun. Kata lu Selin anak gue, mana yang benar? Ca itu adalah LM. Ya, oke. Next. Nah, ini adalah bukti dari handphone yang saya samarkan laki-laki tersebut. Setelah mengetahui komentar tersebut, LM menghubungi laki-laki tersebut dan LM menyuruh untuk menghapus komentar tersebut. Tetapi hingga hari komentar tersebut tidak juga dihapus oleh orang tersebut karena merasa bahwa anak tersebut memang anaknya sesuai pengakuan LM pada dirinya pada sekitar bulan Mei 2021 bahwa LM hamil oleh dirinya, diduga ya, dan LM kembali menyangkalnya. Dari sini juga terlihat pada bulan 25 November 2024 laki-laki tersebut selalu menanyakan kabar dan perkembangan dari anak tersebut. Silahkan lihat di sini. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat ulang tahun anak cantik Selin, seperti itu, gitu ya. Kalau tidak ada hubungan kan, saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi saya melakukan investigasi ini sebenarnya sudah 1 minggu yang lalu. Sebenarnya kenapa saya tidak mau ngomong ini di sosial media saya? Karena saya pikir ini bukan ranah bicara saya. Tapi karena Mbak LM terus mengganggu saya, silahkan ditonton berikutnya. Next. Oke, lanjut. Laki-laki tersebut dari tahun ke tahun selalu memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut. Ketika dimunculkan di postingan Instagram dari LM dan juga selalu bertanya tentang keadaan dan kondisi anak tersebut. Dan yang perlu saya tegaskan di sini adalah satu, beliau itu punya mobil Brio berwarna kuning, ya, di bulan April atau Mei, dan itu kredit di Pondok Cabe, dan itu berdasarkan plat yang dimana diduga ayah biologis dari Selin 1509 belakangnya saya tidak tahu. Nah, itu tanggal lahirnya si laki-laki itu. Oke, lanjut. Digunakan
sebagai promosi judi online. Akan tetapi LM membenarkan bahwa foto dirinya memang digunakan dan dirinya dibayar atas itu. Ya kan? Ketawa aja lah ya kita. Lalu lanjut. Nah, di sini jelas ini gambar percakapan LM dengan salah satu orang terdekatnya, yang dimana amat sangat dekat, sahabat, juga kerabat, dan satu permainan lingkungan yang dimana itu di Pamulang juga di Jakarta juga, jadi amat sangat dekat ya. Nah, di sini bisa sekalian zoom aja. Karena saya kebetulan minus mata saya, karena hidung saya ketinggian ya. Silakan aja di zoom ya. Lalu next. Oke. Nah, pada tanggal Januari 2021 tanggal 4 itu ya. Oke, tanggal 4 beliau mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Next. Nah, ini adalah bukti tes pack dan bukti lagi hamil, fotonya ya, bayangannya. Lalu next. Oke, pengakuan Ella kepada salah satu temannya ini selaras dengan pengakuan laki-laki yang mengaku ayah dari anak tersebut bahwa dirinya Ella mengaku melakukan hubungan badan untuk pertama kali pada bulan April 2021, dan pada bulan Mei LM mengaku kepada laki-laki tersebut bahwa dirinya hamil. Itu balik kepada ke laki-laki yang tadi saya investigasi yang namanya saya samarkan ya. Lalu lanjut. Oke. Dalam percakapan tersebut, LM dinasihati oleh temannya untuk tidak lagi menggunakan narkoba jenis sabu. Bahwa menurut pengakuan temannya, LM sering sekali menawarkan dirinya untuk menjadi perempuan panggilan, yaitu open BO. Ya. Nah, ini tanggalnya tanggal 10 gue hamil anak Irvin pada tanggal 10 Juli ya. Next. Konteks percakapan tersebut adalah teman dari LM meminta maaf karena sempat menjauhi LM karena banyak informasi mengatakan bahwa LM adalah seorang cepu. LM juga mengatakan bahwa waktu dirinya hamil pada awal 2021, ayah dari anak dalam kandungan LM bernama Irvin pernah ditangkap karena narkoba, dan LM menjadi penjamin agar laki-laki tersebut dibebaskan. Pernyataan LM dalam preskon yang mengatakan bahwa dirinya tidak hanya berhubungan badan dengan RK dan tidak pernah dengan laki-laki manapun adalah suatu kebohongan, dan ini baru diduga ya Irvin tersebut. Tapi dari percakapan ini kalian harusnya memahami karena ini adalah teman dekatnya ya. Dan kita juga sudah menginvestigasi apakah benar apakah tidak, dan benar adanya. Oke. Next. Pada tanggal 28 Juli 2021, postingan LM terkait kehamilan itu muncul dan memberitahu kepada RK bahwasannya beliau sedang berbadan dua, seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya mempertegaskan bahwasannya beliau berbohong atas semuanya. Kenapa beliau bilang pada tanggal 10 Juli ini adalah anaknya Irvin, lalu berbalik arah menjadi anaknya RK? Ya kalian simpulkan sendiri, silakan. Lanjut. Konteks percakapan tersebut adalah bahwa LM juga menjadi wanita pesanan open BO. Apa sih open BO ya? Saya juga nggak tahu ya. Bahwa diduga LM mengaku kepada temannya bahwa dirinya tidak hanya menjadi wanita pesanan open BO, akan tetapi juga menjadi penjual, yaitu mucikari. Diduga. Tapi ini memang temannya terus didesak untuk menjadi perempuan seperti dia.
gitu ya. Tapi ternyata temannya menolak seperti itu. Next, di sini LM mengunggah, AA ini kamu kan, kamu berisik sih katanya gitu kan. Kan aku udah diam. Lalu kan, tahu kan, tahu ya, aduh maaf ya aku ini aku minus nggak pakai kacamata. Tahu kan sumbernya dari mana? Yang kemarin berkubu sama elu, hahaha, dengan tanda tertawa. Dan menurut saya ini bukan untuk ditertawakan. Karena apa? Penggerebekan itu atas dasarnya jelas apakah saya pemakai atau tidak. Ya, ini saya mempertanyakan kepada satu instansi yang dimana sebelah kanan ini saya berfoto dengan semua yang menggerebek saya. Tanggalnya pun jelas. Ya, saya 2 kali digerebek soalnya. Dan itu selalu negatif. Ya, dari Polda Metro Jaya pertama dan kedua adalah dari Polres Jakarta Selatan. Dan di sini saya meminta untuk klarifikasinya Pak. Mohon maaf ya, kenapa data ini bisa tersebar kepada LM? Karena ini menyangkut nama baik saya pertama. Kedua, saya tidak pernah mau kayak namanya sabu. Ya, dulu pada zaman masih muda saya pernah mencoba-coba, ya namanya anak muda ya. Saya tidak luput dari dosa, saya juga manusia biasa. Masa lalu saya kelam, tapi tolong dihargai. Saya sudah berubah dan berbenah diri. Jadi mau kalian urip pun sekarang silahkan saja seperti itu. Kenapa gak urin LM-nya saja, lebih seru deh kayaknya. Oke, lanjut. Demikian sejumlah fakta-fakta terkait LM yang dapat kami sampaikan kepada publik melalui teman-teman media. Kami berharap publik dapat melihat kebenaran atas kegaduhan yang terjadi oleh ulah LM dan membawa nama AA selalu disangkut pautkan. Terima kasih. Itu. Saya rasa itu cukup dari saya. Yang mau bertanya silakan. Pertanyaan apapun akan saya jawab.